Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna billah. Alhamdulillahi binurika syafi'il hikmah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i wa nurikas salam. Toha sallallahu ala Muhammad alim al-hakimul khabirul mubinul hadi alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufdina ya asfiya'i ya nurul ya'il ya amdu ya'il kafha ya ain syah birahmatika ya arhamar rahim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil karamah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, sesepuh bina sepuh yang dimuliakan Allah. Khususnya kembali mari kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Joko dan Esan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan suci-Nya Allah, mulia bahagia selalu beserta keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau, dan semoga disatukan murid dan jemaah beliau dan digabungkan roh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam berjuang. Ya amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara-saudaraku seiman seakidah yang kami cintai, rahimakumullah. Sungguh bersyukur kembali kita haturkan keharibaan zat sesembahan kita wa Rabbul Ghafur Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap saat dan detik membelai kita dengan Rahman dan Rahimnya, yang setiap saat dan detik menjaga kita, membimbing kita. Maka mari kita haturkan rasa terima kasih dari hati yang paling dalam, dan kita ikrarkan bilisan bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasul iki, umat Rasulullah yang setia, umat Rasulullah yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kembali kita dihimpun dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam acara rutinitas malam tahun baru 1 Januari 2025. Alhamdulillah, maka mari kita awali dengan merasakan, awali dengan menghidupkan rasa
bahasa kita betapa besar, betapa dalam, luas dan lembutnya belian kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, detik saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, detak jantung masih ada. Yang kedua, nafas ini pun masih ada. Yang ketiga, zahir dan batin kita diberikan kekuatan mampu hadir untuk berdoa bersama-sama, munajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ajaran yang diberikan oleh guru kita dan yang guru kita yang bersumber dari ajaran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di setiap pergantian tahun, baik itu Hijriah maupun Masehi, maka satu yang pertama adalah betul-betul menghadap Allah, mengadu dosa kita. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi menumbuhkan rasa taubatan nasuha. Kita menghadap Allah dengan memohon ampunan, mengakui betapa kita ini hina, mengakui betapa kita itu nista, banyak dosa-dosa yang sampai saat ini kita belum mampu menembusnya, belum mampu untuk melepaskannya. Dan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan kita yang mampu mensucikan kembali jiwa raga kita dengan basuhan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, totalitas memohon ampun kepada Allah, totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menemukan satu titik di dalam pelengkul kolbu, di dalam sanubari kita. Maka disinilah di akhir zaman banyak manusia yang sudah kesulitan masuk di dalam teleng kolbunya sendiri, masuk di dalam hatinya sendiri. Kenapa kesulitan? Sebab angannya, konsentrasinya itu sudah terbiasa diarahkan kepada selain hatinya, di luar hatinya. Sudah latah, sudah terbiasa angannya menuju selain Allah, sudah terbiasa angannya menuju dunia seisinya, sehingga tatkala angan ini dikembalikan ke dalam, masuk di dalam hati kita, maka kesulitan. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Kalau manusia sudah kesulitan mengontrol batinnya sendiri, maka dia tidak akan mampu mengendalikan langkah perbuatannya. Karena perbuatan zahir itu bersumber dari batin. Di dalam hatinya ada benih, ada embrio kebatilan, ada benih kebatilan. Tatkala ini dibiarkan, maka sejurus kemudian akan tumbuh. Dari hati menggerakkan, meracuni otaknya, menggerakkan syarafnya, menggerakkan otot-ototnya, menggerakkan jasadnya. Terjadilah perbuatan dosa. Bagaimana mungkin kita mampu mencegah langkah dosa kalau kita tidak mampu mengawasi hati kita sendiri? Maka disinilah pentingnya muhasabah, pentingnya iqra' binafsi. Setiap saat dan detik bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala ada benih-benih kebatilan yang menyusup dalam relung batin kita, akan konangan, akan terdeteksi, secepatnya dijabut. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, karena ini zaman sudah semakin zaman akhir, peringatan dari guru kita, peringatan dari yang guru kita, berhati-hatilah. Inilah zaman yang telah disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadisnya.
inilah zaman yang sudah sering kali menjadi peringatan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, di mana zaman ini paginya beriman, sorenya menjadi kafir, paginya kafir, malamnya menjadi iman, kafir, terus berubah-ubah. Di pagi hari masih menemukan la ilaha illallah, sore hari sirna keyakinannya luhur lantak lepas, na'udzubillah min. Mau berangkat tidur masih ada la ilaha illallah, terbangun dari tidurnya sudah sirna yang namanya tauhid kepada Allah. Orang berbuat jahat tidak harus dengan direncanakan matang, dan saat itu pula iblis masuk dalam hatinya, terjadi perbuatan jahat dan keji. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Maka akan banyak terjadi kejadian-kejadian yang di luar akal sehat manusia. Ada suami yang bangun tidur, ambil parang tebas leher istri. Na'udzubillah minna. Ada ibu yang menyusui anaknya, bangun tidur melihat anaknya ini seperti ular ditebas. Ini akan terjadi. Tidak ada niat untuk berbuat jahat, memperkosa, maling, mencuri dan lain sebagainya. Dan di saat itu sebab tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis langsung menghunjam dalam dadanya, menjadi manusia yang raja tega. Na'udzubillah min. Bagaimana kuncinya? Bagaimana solusinya? Menghadapi musuh yang tidak kelihatan, enak-enak makan, enak-enak bersendaguro, karena hatinya terlepas dari asma Allah, maka panah iblis masuk menghunjam di dalam jiwanya, meracuni hatinya, menjadi nista pola pikirnya, jahatlah perilakunya. Solusinya sebagaimana kita bahas kemarin, ya hakku ya ainullah. Setiap ba'da salat, ya hakku ya ainullah, tidak hanya lantunan ya hakku ya ainullah, tetapi sepenuh hati dan rasa mohonlah perlindungan Allah Subhanahu. Ini hati-hati. Ada dua jenis panah dari kebatilan. Di saat manusia dirundung duka, mesra dan derita, masalah menghantam bertubi-tubi, ini dalam kondisi yang sangat-sangat emergensi, berbahaya, panah iblis yang pertama bisa masuk menusuk di dalam jantungnya. Bentengnya adalah setiap saat melibatkan Allah. Ingat masalah, tolong aku ya Allah. Ingat beban permasalahan, lindungi aku ya Allah. Jangan sampai masalah ini menjadikan aku lepas iman. Jangan sampai masalah ini menjadikan aku tidak mampu membedakan yang hak dan yang batil. Jangan sampai dengan masalah ini menjadikan aku berubah arah dari seorang mukmin menjadi pecundang. Tolong aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Mohon kekuatanmu ya Allah, agar aku dalam menghadapi masalah ini tetap berada di jalan yang benar. Tanpamu mana mungkin ya Allah. Tanpa pertolonganmu mustahil ya Allah. Tanpamu ya Allah, bagaimana nasibku ini ya Allah. Aku berserah diri kepadamu. Tolong lindungi aku dan keluargaku ya Allah. Berbisik setiap saat keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka panah kebatilan, panah iblis yang kedua itu menyasar kepada manusia yang dalam kondisi lengah karena kesenangan duniawinya. Hubbud dunya ra'sun kulli khati'atin. Berlimpah kesenangan, dibelai dengan kesenangan, masuk dalam ilusi kesenangan ini pun rawan. Tidak kalah rawannya di saat manusia masuk dalam dirundung duka nestapa, lengah. Maka dengan kesenangan ini pun juga sangat berbahaya, menjadikan
sasaran tempuk panah syaitan. Saudaraku rahimakumullah, sebab tatkala hati ini dikuasai oleh ilusi kesenangan nafsu duniawi, kesenangan demi kesenangan, kebanggaan demi kebanggaan, kesombongan demi kesombongan, maka perisai Tuhan ini akan hilang. Syarat manusia itu diberikan perisai anti peluru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada rintihan dalam jiwanya, memanggil asma Tuhannya. Kalau sudah tidak ada rintihan dalam jiwanya, tidak ada panggilan suci kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sudah merasa mampu tanpa Allah, manusia sudah mengesampingkan perlindungan Allah, disitulah istijab Allah hadir, disitulah perisai hakiki akan lepas dari kehidupan manusia. Di saat perisai ini sudah diangkat, sudah terlepas, maka panah kebatilan akan menghunjam di dalam kolbun manusia, menjadikan dia hancur lebur. Na'udzubillah min. Saudaraku rahimakumullah, ini yang harus kita waspadai. Harus waspada, betul-betul waspada. Pagi hari itu masih semangat dalam ibadah, pagi hari itu semangat 45 dalam berjihad fisabilillah, malam hari bisa tertutup kegelapan dalam jiwanya sebab bergeser. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man a'rada an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Maka tatkala manusia lepas berzikir satu detik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka detik itu pula syaitan akan menjadi walinya, syaitan akan menjadi pendampingnya, dan dia akan tersesat dengan kesesatan yang hakiki. Bagaimana solusinya? Taubatan nasuha. Seandainya panah iblis ini sudah terlanjur menghantam, bukan tanpa solusi, maka menghadaplah kepada Allah dengan taubatan nasuha, mengaku salah di hadapan Allah, mengaku bahwa kita ini sedang salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyembuhkan luka dari panah beracun ini. Tetapi tatkala kita tidak secepatnya bloko suto di hadapan Allah, tidak secepatnya mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa-dosa kita, maka panah ini akan membusukkan jantung kita, membusukkan seluruh urat-urat nabi kita, wa zahiran wa batinan, maka kita akan melata di neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus waspada. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita lepaskan apapun yang menjadikan penghalang kita dengan Allah, apapun yang menjadikan kesulitan kita untuk menyaksikan betapa Allah itu agung, betapa Allah itu murni, betapa Allah itu suci. Segala yang menjadikan penghalang, maka mari kita berbesar hati, sadar sesadar-sadarnya untuk melepaskan, sebab semua tidak ada artinya di hadapan Allah. Semua tidak ada artinya dibandingkan ridho Allah Subhanahu. Jangan pernah menggadaikan iman kita untuk satu harga yang sangat murah. Jangan pernah menggadaikan tauhid kita untuk satu harga yang tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagian daripada tipu daya iblis. Itu bagian daripada ilusi daripada iblis laknatullah. Maka mari kita sadar sesadar-sadarnya, setiap saat dan detik berbisik di hadapan Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah, lantaran dosa-dosa aku ya Allah. Aku sadar aku ini hamba-Mu yang bergelimang dosa, tetapi aku sangat sadar bahwa Engkaulah satu-satunya solusinya. Walaupun dosaku menggunung, walaupun kesalahanku sangat besar, aku tetap akan mendekat memohon pengampunan-Mu, memohon perlindungan-Mu ya Allah. Celaka aku tatkala tidak aku lindungi, hancur lebur aku tatkala lepas dari penjaminanmu ya Allah.
maka hanya Engkaulah satu-satunya harapanku ya Allah. La ilaha illallah. Ini yang harus dikumandangkan. Tidak cuma setiap hari, setiap minggu, setiap detik. Kita harus berusaha untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran sangat lengkap, tinggal bagaimana mampukah kita ikhlas berkorban melepaskan yang menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah tahun baru 2025. Titiknya sama Cokro Manggilingan dengan tahun 2005. Maka berhati-hatilah, sudah diperingatkan oleh Eyang Guru kita 2025 2627. Mari betul-betul konsentrasi di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga selalu hati kita, jangan ditinggal-tinggal hati ini. Maka jangan sampai ada sesuatu di luar hati yang memancing roh kita keluar. Kalau hati ini ditinggal keluar, takutnya hati ini dimasuki oleh roh, tetapi bukan Ruhul Kudus, bukan Ruhul Haq, tetapi ruh kebatilan, ruh kebatilan yang masuk dalam hati. 1 jam roh kita keluar masuk dalam kotak Pandora yang canggih bernama handphone Android. Maka 1 jam peluang kebatilan ruh daripada ruh kebatilan, ruh gentayangan, ruh syaitaniah, ruh kutu-kutu alangatoko itu bisa masuk. Begitu selesai 1 jam melihat HP, dodo Yesus. 2 jam melihat HP, hawani emosi, sholat malas, pikiran gak sehat, angannya kemana-mana, ikhlasnya jadi sirna, yang tumbuh adalah tamak, syukurnya hilang, selalu merasa kurang atas apa yang diberikan Allah Subhanahu. Kenapa sulit bersyukur? Kenapa sulit tenang hatinya? Ternyata buah hasil daripada ruhnya gentayangan keluar, rokok sukmo masuk dalam kotak Pandora, berselancar di dalam kotak dunia maya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Alam itu dikembalikan pada titik Cokro Manggilingan yang sama, cuma dimensinya yang berbeda. Sekian ribu tahun yang lalu di Jawa ada ilmu rokosuk, Glendar mau keluar dileboni Badik Madrid contoh. Titik ini pun juga sama, cuma beda, rokosukmanya beda. Tetapi sekarang manusia sudah sangat canggih, tidak perlu topo poso enggak, untuk mengeluarkan ruhnya masuk di dalam kota ajaib itu enggak perlu topo. Penemani sejak sudah masuk. Pengaruh apa yang di dalam nanti refleks di dalam dirinya. Tiba-tiba keluar dari Pandora, masuk dalam kedudukan batinnya sendiri. Kok sulit dikir? Kok jadi malas ibadah? Kok jadi rasanya perongsang? Kok jadi rasanya emosi? Itu hasil. Begitu masuk, ternyata di dalamnya dimasuki ruh-ruh kutu-kutu alam atau na'udzubillah bin. Ini yang terjadi. Maka jangan kita tinggalkan hati kita. Boleh kita buka HP, boleh kita buka kotak Pandora ini, tapi hati-hati kontrolnya. Saksikan dari dalam, jangan roh kita masuk ke dalam. Apa maksudnya? Cerdas dalam menggunakan dalam koridor kemanfaatan. Dan juga di saat kita membuka Bismillahi tawakkaltu, aku akan buka HP ini ya Allah, lindungi imanku, lindungi zahir batinku, berkahi dengan keselamatan dan kemanfaatan. Harus mohon melibatkan Allah Subhanahu
Yakin yang dipencet itu nanti hal-hal yang manfaat. Yakin masuk itu nanti menelusuri dunia maya yang ada manfaatnya, bukan sesuatu yang merusak pikirannya, meracuni jiwanya, menistakan rasanya. Ini saudara rahimahullah, sekali lagi kuncinya adalah fafiru ilallah, libatkan Allah setiap saat, setiap detik, kontrol terus. Begitu hadir rasa kita merasa hebat, langsung istighfar, mohon dilepas, mohon dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan banyak kejadian yang tidak masuk akal. Kok iso yo, kok bisa ya, orangnya seperti ini, lo kok bisa berbuat seperti ini? Itu akan terjadi karena lengah menjaga kesucian niat dan tekadnya. Maka PR kita setiap saat tunggoni lilin di dalam batin kita, jangan kemana-mana. Tunggui dari bangun tidur, kaki melangkah kemana, waktu pagi, sore, petang, malam, terus berputar menghadapi masalah, menghadapi kenikmatan dan lain sebagainya. Semuanya sambungkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, serahkan kepada Allah agar kita dalam genggaman dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dan keluarga kita, keluarga besar kita senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga istiqomah di jalan yang benar. Setiap saat malaikat munkar nakir bertanya, "Marabbuka, siapa Tuhan?" Ini hati-hati, rapot 1 tahun kita ini banyak kita salah dalam menjawab. Banyak yang salah menjawab. Marabbuka, siapa Tuhan? Banyak yang salah. Gerakan hati untuk ibadah itu adalah Allah kontak batin kita sehingga tumbuh niat kebenaran, niat yang baik. Seringkali kita sabotase sendiri oleh nafsu kita. Seringkali alasan-alasan remeh-temeh menggagalkan proyek-proyek raksasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, proyek-proyek bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati. Maka harus istiqomah. Kalau sudah betul, oh ini petunjuk, hatiku tergerak malam ini, aku harus hadir. Nggak peduli apapun yang terjadi, hadirlah. Oh besok saya mau puasa, besok ini 1 Rajab, sudah kempel gelung tekad besok puasa. Nggak peduli kopi luwak, kopi apapun yang hadir, tetap puasa. Oh nanti kalau saya panen, saya akan sedekah, saya akan keluarkan zakat, saya akan berikan kepada fakir miskin, yatim piatu, perjuangan. Maka komitmen istiqomah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekali kita gagal dalam menghantarkan kebenaran yang ditangkap batin kita untuk kita sampaikan di semesta ini, maka kita akan jadi bulan-bulanan kebatilan. Maka teguh rawi-rawi lantas, malang-malang putus. Allahu Akbar. Yakin jiwanya akan cepat bersih. Begitu ikhlas kita berkorban demi Allah, berkorban demi tegaknya sholat, berkorban demi tegaknya perjuangan kita, berkorban demi tegaknya kalimatul tauhid, maka di situ pula Allah akan hadirkan kekuatan yang besar. Sebesar apa pengorbanan kita, sebesar apa keikhlasan kita, disitulah Allah akan hadirkan. Begitu kerdil jiwa ikhlas kita, maka kerdil pula kekuatan yang mampu kita terima. Semakin besar keikhlasan, semakin besar kekuatan dalam diri kita untuk menggapai ridho Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini kita perlu belajar dan belajar
belajar untuk mengawasi gerak-gerik hati kita sendiri. Betul-betul perlu menyambungkan rasa kita dengan rasa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga belian kasih sayang Allah betul-betul mampu kita rasakan dan kita saksikan. Amin Allahumma amin. Semoga di tahun baru 2025 ini, dari detik saat ini sampai akhir 2025 dan akhir hayat kita dan keluarga kita, kita senantiasa di dalam perlindungan Allah, menjadi hamba Allah, umat Rasul yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, tahun esok, tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini, di dalam iman takwa. Amin Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bidul syafi'il iqbal la haula wala quwwata illa billah. Saudara yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya dari awal sampai akhir. Segala khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk zikirnya subhanallah ya malikul kudus, tiap ba'da sholat 5 waktu tetap ya haqqu ya ainullah 3 kali. Mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon dilindungi, mohon diselamatkan semuanya, kita, istri, anak, keluarga, perjuangan, harta benda, semuanya mohon dilindungi. Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk amalannya dikirnya subhanallah ya malikul kudus. Nanti kita kirim amalan untuk bulan Rajab, karena ini 1 Januari juga 1 Rajab. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.